Maka itu Lembaga Alkitab Internasional Agung, satu-satunya negara di dunia ini yang punya Alkitab terbanyak bahasanya cuma Indonesia. Tidak ada negara lain di dunia yang Alkitabnya sebanyak Indonesia. Bahasa sukunya luar biasa. Dan itulah tugas kita hamba Tuhan. Saya ulangi, dengarkanlah aku hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Yahweh telah memanggil aku dari dalam kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku di dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan oleh kita aku akan apa? Menyatakan keagunganku. Saya lompat ayat yang ke-6, bagian terakhir ini. Firman ini pertama untuk Tuhan Yesus. Nah, ini memang untuk Tuhan Yesus, tapi karena kita juga akan sekerjanya jadi untuk kita. Nah, 800 tahun sebelum Tuhan Yesus datang, dengarkan, 800 tahun sebelum Yesus lahir, Yesaya hidup 800 tahun sebelum Tuhan Yesus. Ternyata Bapa di surga sudah memberi peringatan. Kalau ada orang Jawa bilang memberi wanti-wanti, warning. Etna, terlalu sedikit bagimu Yesus, saya berkata begitu ya, karena ini firman untuk dia, tapi juga untuk kita sekarang. Hanya untuk menjadi hambaku, yang pelayanannya, saya tambahkan supaya mempermudah, yang pelayanannya hanya untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel masih terpelihara. Terus sedikit. Yesus, ingat ya, ini Bapa yang berfirman, kalau nanti kamu datang ke dunia, tapi pelayananmu, pekerjaanmu hanya untuk suku-suku Yakub dan orang-orang Israel yang sudah terpelihara dan selamatkan itu, awas kamu. Saya mengerti kata ini. Terlalu sedikit. Pertanyaannya, bagi masa sekarang, siapa orang Israel? Siapa suku-suku Yakub? Bagi sekarang ini, orang Kristen bukan? Betul tidak, saudara? Ini bicara tentang gereja. Maka itu kalau kita hamba-hamba Tuhan, waktu, tenaga, pikiran, uang habis hanya untuk yang sudah Kristen. Terlalu sedikit yang kita kerjakan, kata pencipta alam semesta. Kapan kita dinilai banyak? Lihat kalimat terakhir. Tetapi, nah kata tetapi kurang tepat kata sambungnya. Saya pakai kata padahal. Kalau padahal kan lebih jelas. Padahal aku telah, bukan akan, saya terjemahkan ini, membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai kemana? Ke ujung bumi. Jadi nggak cuma putaran gereja saja ke sebelum kita. Dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, gereja saja. Kalau kunjungan besuk ke Kristen saja, terlalu sedikit hamba Tuhan. Kalau kita tidak menjangkau yang jauh-jauh, yang bukan suku Yakub dan suku Israel, yang bukan Kristen, yang belum Kristen, bukan untuk dikristenkan. Renungkan ini. Lagi sekali, hamba Tuhan tidak dinilai berapa tahun dia melayani, berapa panjang gelarnya, berapa besar gedung gerejanya, berapa banyak jemaatnya, berapa kali dia khotbah. Tidak, seorang hamba Tuhan dinilai berapa banyak orang berdosa tidak takut datang pada hamba Tuhan itu. Karena ini permintaan Tuhan di surga. Ayo kita baca sama-sama 1 Timotius 2:4, lalu saya selesai. Jelas sekali. Kalau ada jemaat kita yang doa puasa jadi kehendak Tuhan, stop. Doa kehendak Tuhan puasa dipuasai, sudah ada di Alkitab. 1, 2, 3. Yang menghendaki supaya semua orang diapakan, diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ya sudah, kita cari itu. Tuhan memberkati saudara semuanya. Oke.
Ya, tepuk tangan buat Yesus, Tuhan kita yang ajaib.